Karena kuliah kalau nggak salah free kan di sini. Itu iya. Jadi 300 itu per semester, itu tuh sebenarnya di 200-nya ke tiket semester, tiket transportasi. Lalu 100-nya administrasi. Ya, selamat sore menjelang malam ya, waktu Berlin dan juga waktu masing-masing teman-teman masing-masing di mana saja yang berada. Hari ini kita dalam acara ngobrol online perihal imigrasi dan kali ini saya mengundang salah satu mahasiswa yang ada di Jerman. Tapi kita bicara tentang tentang kuliah yang ada di Jerman ini, nanti juga akan nyambi-nyambi tentang imigrasi apa gitu, ya kan? Nah, beliau ini ikut berorganisasi ya. Saya ikut organisasi. Ada organisasi PPI dan juga menjadi salah satu pengurus di PPI gitu. Nah, obrolan kita kali ini ya paling mau bertanya tentang kuliah di Jerman, kemudian kehidupan di Jerman, kebiasaan-kebiasaan, kemudian gimana tentang imigrasinya, ya kan? Imigrasi Jermannya seperti apa, aturan izin tinggalnya seperti apa, kan gitu. Jadi kita mau ngobrol, langsung aja kita perkenalkan diri. Terima kasih banyak Pak Dudi sudah diundang saya. Nama saya Kinasih Skarswara, panggil Kinasih. Saya sekarang lagi aktif di PPI Berlin, udah 2 tahun. Tapi tahun ini saya pegang hubungan masyarakat. Sebentar lagi turun sih Pak sebenarnya, nanti Desember. Ada kudeta? Oh enggak. Alhamdulillah enggak. Corona Pak, semua orang kan stay at home ya, enggak sempet kudeta. Iya. Jadi gimana nih, saya kuliah udah semester 4, semester depan saya semester 5. Terus saya senang sih kuliah di sini. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Ya, senang apa terpaksa? Enggak. Saya senang. Emang apa keinginan dari diri sendiri atau ada sendiri. yang memaksa untuk ikut kuliah di Jerman? Ini pure dari diri sendiri. Pure. Nah, kalau awalnya malah saya nggak boleh sama orang tua, sama ibu saya. Saya nggak boleh ke luar negeri karena SMA saya udah di asrama kan, di jauh di Magelang. Terus orang tua saya di Jakarta. Di asrama terus. Orang tua saya di Jakarta, terus ibu saya yang kayak kalau misalnya saya udah SMA nggak di rumah, terus nanti saya kuliah di rumah lagi, ibu saya sama saya kapan gitu kan pikirannya. Ya jadi ngerti lah udah saya. Biasa jauh ya? Dari saya memang udah biasa jauh, tapi kalau ibu kan susah ya Pak. Mau jauh selama apapun tetap nggak akan terbiasa kan jauh dari anaknya. Jadi ya saya mengerti, tapi alhamdulillah beliau juga ngertiin saya. Saya bilang saya mau kuliah di luar, akhirnya dikasih. Kalau ayah saya alhamdulillah orangnya memang yang kayak ya udah kalau misalnya kamu tahu apa yang kamu mau, apa yang baik buat kamu, ya jalanin aja. Alhamdulillah saya disupport full juga. Jadi ya sekarang saya alhamdulillah ada di sini. Oke, alhamdulillah ya berarti. Tapi kenapa milihnya negara Jerman? Kalau pilihan negara, karena kalau Jerman secara finansial ya Pak, secara pure finansial. Kita bicara ekonomi juga Kita bicara ekonomi juga Pak, kan selalu, maksudnya keputusan kehidupan kan pasti gak jauh juga dari hal ekonominya juga kan Pak. Kuliah di Jerman itu relatif murah kalau di luar negeri dan di Eropa khususnya. Kami kalau misalnya secara biaya kuliahnya pure ya. Itu kalau misalnya di Jerman kami bayar per semester itu cuman 310 Euro. Apa US? Euro ya? Euro Pak, itu per semester ya Pak. Sementara kalau misalnya kita bandingin sama di London misalnya. Itu bayar 300 itu Pak, untuk apa? Untuk biaya kuliah atau enggak kan? 300 itu jatuhnya. Karena kuliah kalau nggak salah free kan di sini. Itu iya. Jadi 300 itu per semester, itu tuh sebenarnya di 200-nya ke tiket semester, tiket transportasi. Lalu 100-nya administrasi, terus himpunan mahasiswanya, bayar iuran juga. Ada anggaran buat himpunan mahasiswanya. Ada anggaran buat himpunan mahasiswa juga di kampus. Terus ya itu, jadi sebenarnya iya benar seperti yang tadi Bapak bilang, kuliahnya memang gratis. Nggak ada tuh biaya gedung, biaya apa itu nggak ada, karena pendidikan itu full disupport oleh pemerintah. Oh gitu, enak juga ya. Tapi nih terkait dengan keberangkatan nih ya, keberangkatan sebelum ke Jerman, pasti kan ada kaitan dengan imigrasi ya, masalah izin tinggal, pengurusan gimana nih? Sulit nggak ngurus masalah izin tinggalnya atau masalah visanya untuk ke Jerman? Gimana? Kalau saya harus bilang kayaknya saya salah satu yang beruntung karena saya datang ke Jerman tuh saya sudah akan kuliah. Sudah dapat? Sudah dapat. Nggak dapatnya dari mana? Dari kampusnya? Dari kamu daftar sendiri atau gimana? Jadi gini Pak, kalau mau ke Jerman, siswa Indonesia itu
kita harus melalui namanya student college. Oke, student college. Itu tuh seperti kelas penyetaraan ya Pak, foundation year kalau misalnya di luar negeri itu. Itu jadi, ikutnya di mana, di Indonesia student college? Kalau saya ikutnya sudah di Indonesia. Oh, ada ikut ada. Okay, ini tidak disponsori ya, tidak disponsori. Ya. Kita nggak perlu sebut merek. Nggak perlu sebut merek. Tapi memang jadi student college di Indonesia itu satu-satunya yang ada di luar Jerman. Oke. Jadi di negara lain tuh nggak ada. Cuman pokoknya ada yayasan di Indonesia yang bekerja sama-sama salah satu universitas di Jerman. Akhirnya programnya dibawa ke Jerman dan tenaga pengajarnya juga orang Jerman. Oh, di student college itu? Di student college itu. Kalau misalnya tepatnya di Jakarta? Di BSD Pak. Oh, tepatnya di situ lah ya. Ya. Jadi kalau pengajar yang bahasa Jermannya itu orang Jerman asli, yang kepalanya juga orang Jerman asli. Saya karena saya ngambil kursus ekonomi namanya. Jadi kan ada kursus teknik ekonomi. Oh, itu tergantung jurusan kita mau tuju nanti pada saat mau kuliah di Jerman. Sekali, jadi kita ada apa aja? Ada T itu teknik, maksudnya matematik dan fisika gitu-gitu. Lalu ada M itu medicine, kalau misalnya mau ngambil kedokteran, mau ngambil sesuatu tentang gizi, biologi, pokoknya ambil itu. Kalau saya ambilnya Wirtschaft, itu ekonomi. Susah sekali penghafalannya. Apa? Wirtschaft. Kalau teman saya bilang witchcraft, kayak apa namanya, sihir, padahal bukan. Oh iya, iya ya. Oke. Tapi bukan artinya itu ya? Bukan artinya ekonomi. Kira. Nggak, saya nggak diajarin jadi ini. Siapa tahu mau kuliah jurusan penyihir gitu kan, mau guna-gunain orang. Paling banyak ya. Iya, di sini nggak ada kayak gitu, mungkin saya bisa mulai. Terus serius ini. Terus ya jadi akhirnya saya ambil yang kursus B itu. Terus saya alhamdulillah kan student college itu 2 semester ya Pak, biasanya. Saya lulus 2 semester, saya tidak harus ngulang. Lalu saya sudah ujian di Indonesia, saya daftar kuliah dari Indonesia juga. Jadi saya untuk daftar visa itu dikasihnya mudah Pak. Karena seperti saya udah ada jaminan gitu loh Pak. Karena saya memang sudah dapat kuliah. Kalau kebanyakan teman-teman yang dari agen ataupun datang sendiri itu biasanya datang ke sini, mereka daftar student college dulu. Dimana masih banyak, kalau kita menimbang-nimbang risk kan pasti lebih besar ya Pak. Kalau saya alhamdulillah saya datang memang sudah dapat universitas, jadi saya datang langsung kuliah. Jadi kita lebih baik memastikan kita sudah dapat kampusnya dulu, sebelum kita berangkat ke Jerman, akan lebih memudahkan kita itu sendiri daripada kita baru mau mencari ke Jermannya. Tapi kamu ngeliatnya dari mana kampus-kampus itu? Apakah dari tempat student college yang di Jakarta itu yang menawarkan, atau melihat dari internet, atau ada dari teman? Melihat mandiri sih Pak. Dari internet. Dari internet. Tentang kampusnya. Dan memang yang saya mau di Berlin, alhamdulillah dapetnya di Berlin juga. Gitu. Jadi aduh saya benar-benar harus bilang saya kesini benar-benar dimudahkan banget Pak. Ya alhamdulillah, berarti ada sebenarnya niat kalau kita mau, kan ada juga orang yang cerita, oh agak susah nih ngurusnya untuk berangkat. Mungkin bisa jadi tergantung kita ya, kalau kita sudah prepare mau ke kampus mana kita tuju baru lebih mudah ya. Itu terus yang berikutnya, berapa lama di Jakarta belajar bahasa itu berapa lama? Belajar bahasa saya tuh yang di student college itu setahun Pak. Cuman saya sebenarnya udah belajar bahasa Jerman dari SMA. Waktu itu. Jadi nggak asing lah ya. Nggak asing. Jangan-jangan ada aktor Jerman yang biasanya orang ngejar kan aktor Korea kan gitu. Emang niatnya ke Jerman gitu ya? Emang kalau dulu nggak sebenarnya, waktu SMA tuh cuman gini Pak, kayak selain bahasa Inggris harus pilih, kalau nggak bahasa Jerman, bahasa Jepang. Saya nggak niat banget belajar bahasa dari aksaranya satu-satu gitu kan Pak. Jadi saya kayak ya udahlah ambil yang hurufnya saya udah tahu aja. Jadi itu pas SMA tuh ya? Itu pas SMA. Hebat juga SMA-nya ada pelajaran bahasa Jerman. Iya, alhamdulillah Pak. Nah tadi kembali, pengurusan untuk izin tinggalnya nih, ya kan visanya gitu. Pasti kan sebelum berangkat ke Jerman kan ada pengurusan visa. Ini siapa yang ngurus visanya? Saya ngurus mandiri. Ngurus sendiri? Iya. Kedatang ke embassy atau melalui? Saya datang ke embassy. Embassy Jerman yang ada di Jakarta. Kemudian apa syaratnya? Syaratnya itu, seingat saya, apakah di checklistnya? Seingat saya harus, itu boleh milih sih Pak. Kalau misalnya memang datang udah punya universitas ke saya. Oh, karena sudah punya universitas dan dia ngirim melalui email ya, perihal konfirmasi diterima atau tidaknya. Iya, lewat email, tapi ada websitenya juga Pak, Uniasis. Pasti teman-teman yang udah pernah daftar ke Jerman pasti tahu semua lah Uniasis dan dengan segala dramanya. Terus jadi kita dapat konfirmasi dari situ. Lalu konfirmasi itulah yang kita pakai untuk daftar. Itu bisa student college juga, misalnya baru mau daftar ke sini, pakai konfirmasi itu juga bisa. Jadi, dia kirim melalui email konfirmasi itu, terus persyaratan yang udah diajukan pada saat itu visa itu apa jenis visanya yang diajukan? Jenis visanya kalau saya langsung visa studium kan Pak, karena saya studium itu artinya studi. Itu studi, benar.
bahasanya studi, agak-agak ya. Sirkus Stadium itu kayak arena stadium gitu. Stadion, Pak. Oh iya. Oke, berarti stadium namanya adalah. Stadium, Jadi ya. ingat ya, bahasanya adalah agak sedikit berbeda. Agak-agak sedikit mirip-mirip bahasa Inggris ya. Mirip-mirip. Tapi stadium ya. Oke, terus karena sudah ada tujuan stadium ya? Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang misalnya baru mau daftar sekolah bahasa juga bisa minta visa kan, Pak? Oke. Tapi berarti visanya tuh visa persiapan studi namanya. Ada ya? Ada juga. Jadi visanya macam-macam. Memang dikasih jalannya banyak. Jenisnya macam-macam ya? Jenisnya juga macam-macam. Tapi kalau Ken ngambilnya langsung studium ya. Nah, visa studium itu apa aja persyaratan yang persyaratannya itu tadi surat penerimaan pasti. Oke, konfirmasi dari kampus di Jerman. Itu, terus formulir lah biasa seperti isi formulir, bisa di mana-mana. Lalu yang paling penting lagi adalah ini Pak, bukti bahwa kita sudah punya account bank yang tetap kita buka account bank, tapi account banknya Bank Jerman atau bank Indonesia. Jadi ada Jerman. Banknya ada di Jakarta atau banknya Bank Jerman ada di Jerman? Enggak. Bank Jerman. Jadi ada pilihannya ada 3 Pak. Ada Deutsche Bank. Kalau Deutsche Bank bisa dibuka dari Indonesia karena dia punya perwakilan ya. Ada perwakilannya. Lalu ada yang online 2 namanya Fintiba 1, satu lagi Expatrio. Kalau yang 2 ini kita benar-benar cuma buka secara online, kita transfer sejumlah ini. Percayalah ya. Ya. Gak ditipu ya. Bismillah Pak, semoga dengan niat baik. Tapi pada saat itu milihnya? Itu ada. Bukan sponsor nih. Bukan sponsor, tetap bukan sponsor. Pilihnya apa? Tetap bukan sponsor. Saya pakai Expatrio. Karena jadi, kayak bukanya secara online. Bukan secara online. Walaupun nggak datang tapi sudah bisa buka ya. Sudah bisa buka. Terus? Pokoknya mesti kirim paspor gitu-gitu. Maksudnya identifikasinya juga lengkap dan secure. Dan itu semua ada di websitenya Kedutaan Besar Jerman sih. Ada beberapa dia. Oke, terus pada saat buka bank itu rekening itu berapa uang yang harus dimasukkan untuk pertama kali? Waktu saya itu tahun 2018 itu 8.640 euro. Iya, itu jadi sebagai jaminan kita bisa hidup setahun di Jerman. 8.000. Oh, jadi dia kenapa dia memasukkan duit 8.600 itu ke bank itu jaminan. Tapi itu uang pribadinya Kin enggak? Maksudnya uang buat kehidupan Kin enggak? Iya, uang kehidupan saya. Bukan buat jaminan. Tapi istilahnya ada jaminan. Bahwa untuk setahun itu dia udah punya duit. Iya benar, bahwa di sini tuh saya nggak akan ditelantarkan. Jangan sampai nanti dia jadi telantar. Iya benar. Mungkin bisa jadi malah jadi ilegal kan, iya, gitu, karena nggak punya uang. Iya, itu dia. Masuk info terus apa lagi? Lalu seingat saya yang paling penting sih itu Pak yang kayak highlightnya. Jadi bahwa harus udah punya namanya Sperkonto, locked account, frozen account gitu lah. Sama itu tadi penerimaan. Kalau misalnya kayak visa, terus formulir, terus asuransi perjalanan, terus tiket nggak harus PP ya, karena kan sudah pasti lah tiket berangkat aja. Lalu bukti. Kalau saya waktu itu nyerahin hasil ujian saya di Student College. Harus ada. Terus tapi kalau misalnya ada istilahnya B1, A1 gitu kan? Itu udah termasuk di kelas saya sih, kan saya udah ngerjain foundationnya dari sana, jadi udah diterima 1 gitu. Ada nilai bahasa Jerman, nilai matematika saya, itu nilai persyaratan yang dilengkapi ya. Tapi nanti kalau mau baca lihatnya lebih detail di di komen. Di description box Jadi kita lihat apa persyaratan yang disiapkan gitu. Terus? Lalu kalau buat teman-teman yang belum student college itu harus ngasih SKHUN. Surat keterangan hasil ujian nasional. Itu didapatkan dari Indonesia kan, kalau misalnya dari Kementerian Pendidikan atau sih itu maksudnya kan abis kita UN, saya UN 3 tahun yang lalu jadi mesti kasih itu juga nilainya berapa. Katanya sih ada mitos bahwa nilainya tuh harus bagus juga Pak, kalau nggak bagus bisa misalnya baru mau daftar student college nih ke Jerman, tapi pas dia nilai NEM-nya jelek bisa nggak lolos katanya. Katanya sih gitu. Jadi ada pengaruh ya? Jadi ada pengaruh. Jadi harus rajin-rajin juga belajar, karena takut tadi kalau dia tidak mampu juga berbahaya juga pada saat itu. Apalagi belajar di luar negeri kan gitu. Yang paling berat belajar luar negeri adalah bahasa itu penyesuaian bahasa ya kan. Dan maksudnya bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan udah kayak bahasa kedua ya Pak. Ini bahasa planet. Benar. Karena memang bahasa Jerman ini agak sedikit susah. Apa karena gue juga yang nggak ngerti ya. Jadi gue bilang susah, tapi kalau yang ngerti gue nggak susah. Nah, satu lagi. Jadi pada saat itu udah keluar lah visa. Berapa lama nih visanya keluar? Kalau sebulan Pak. Masih pelayanan Menang Indonesia. Pelayanan Menang Indonesia. Cepat, 3 hari selesai. Sebulan visanya keluar. Jadi
Kalau yang saya tahu ya Pak, jadi prosesnya tuh mereka dari sini, mereka kirim ke kantor imigrasi lokal yang saya tujukan. Oh misalnya Berlin, berarti kantor imigrasi Berlin. Nanti baru konfirmasi dari dia? Baru konfirmasi dari dia. Waktu itu karena saya daftarnya dari, jadi student college yang di Indonesia itu kerjasama sama di Hannover, jadi dikirimnya ke Hannover dulu, supaya lebih cepat. Jadi kewenangan untuk diterima atau tidaknya juga dari kantor imigrasi setempat, di kota setempat. Misalkan, berarti dari kedutaan itu meminta konfirmasi dulu ke misalkan kantor imigrasi yang ada di Berlin, karena mungkin tujuannya adalah ke belajar di Berlin. Gitu. Setelah dapat konfirmasi dari dia, baru kedutaan di Jerman yang di Jakarta baru mengeluarkan. Baru bisa mengeluarkan. Hebat ya kalau kita nggak gitu. Itu lebih, maksudnya mereka kan orang Jerman itu kan kadang-kadang suka berhati-hati, kadang-kadang memang terlalu berhati-hati, tapi akhirnya di prosedur birokrasinya jadi seperti itu. Tapi paling banyak pelajar, untuk kita tahu nih, banyak pelajar di Eropa ini salah satunya di Jerman, paling banyak. Jadi cukup banyak juga orang Indonesia yang mau belajar di Jerman. Berdasarkan data keimigrasian kita yang dari sini. Gitu. Terus udah keluar, sebulan berangkat? Sebulan keluar berangkat. Oke, setelah masuk ke Jerman dengan visa tersebut, visa studium, konversinya lagi nggak? Misalkan menjadi izin tinggal atau tetap dengan visa studium? Itu harus dikonversi juga Pak. Dikonversi lagi? Berapa lama konversinya? Enggak, apakah datang langsung konversi atau ada visa itu berlaku berapa lama? Baru dikonversi? Visa berlaku, kalau saya waktu itu berlaku 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan setelah kedatangan saya harus konversi ke izin tinggal. Tapi ada juga yang dapat 6 bulan. Tapi biasanya cuma itu sih, kalau nggak 3 bulan, 6 bulan. Oh berarti setelah 3 bulan itu baru dikonversi menjadi izin tinggal. Ada kewajiban nggak misalkan karena belajar harus nilainya bagus bisa dikonversi atau memang otomatis akan dikonversi gitu? Otomatis akan dikonversi sih Pak, alhamdulillah. Untuk berapa lama biasanya konversi yang pertama itu? Kalau di Berlin Pak, saya dapat pertama kali konversi, saya bayar 60 euro, itu dapatnya 4,5 tahun. Oh jadi ini dapat izin tinggal 4,5 tahun karena kuliah selama untuk kuliah itu ya? Selama untuk kuliah. Tapi nanti kalau kuliahnya 4,5 tahun ini S1? S1. Kalau misalkan nggak selesai S1-nya dari 4,5 tahun, dapat perpanjang? Dapat perpanjang sih Pak. Izin tinggal berapa tahun lagi? Katanya sih Pak, ini sedengar saya ya. Kayak tadi mitos. Mitosnya itu warga negara asing itu dapat 10 tahun untuk studi. S1 tapi? S1, S2 katanya. Oh di kumulatif? Maksudnya S1 10 tahun, S2 10 tahun mungkin. Mahasiswa abadi banget ya, kuliah selesai 10 tahun. Oke. Enggak, sebenarnya normalnya berapa sih selesai kuliah? Normalnya. Jadi Pak, sebenarnya kalau Jerman ini dia ada namanya Regelstudienzeit sama Durchschnitt. Kalau Durchschnitt itu rata-rata, kalau Regel itu yang ditentukan dari uninya misalnya. Berapa biasanya ditentuin? Kalau saya tuh ditentuinnya 6 semester. Oh berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun, tapi rata-rata aslinya itu biasanya lebih dari itu sih Pak. Iya, 4,5 tahun. Gitu. Bisa lah kalau bikin. Kalau bisa kita bikin aturan baru 5 semester. Oh jadi ya hampir rata-rata 3 sampai 4,5 tahun. Tapi hampir rata-rata 4,5 tahun lah standarnya. Makanya izin tinggal dikasih 4,5 tahun. Iya, tapi saya masih bilang sih Pak, di Berlin itu ini dia apa namanya spesial, dia special case. Karena teman-teman saya di kota-kota lain nggak seberuntung itu Pak. Mereka dapat lebih mudah Berlin. Berlin lebih mudah. Ingat 7 Berlin. Iya ya. Terus kalau misalnya di tempat-tempat lain tuh kayak teman saya di bawah di München, di Nuremberg itu masih setiap tahun. Di Darmstadt dekat Frankfurt itu 2 tahun, 1 tahun. Pokoknya mereka secara berkala dan intervalnya lebih dikit daripada di Berlin. Berlin tuh bener-bener kayak yaudah kasih. Jadi sekarang izin tinggal berlaku sampai 4,5 tahun. Sedikit sebelum kita tutup, ini kan baru part pertama ya. Kita belum lanjut lagi nanti part keduanya. Kita harus jelas lagi nih kehidupan mahasiswa di sini juga yang akan terkait dengan keimigrasian pasti kan tidak berbeda ya. Tapi belum aja kita masuk ke imigrasi Indonesia ya, baru kita bicara tadi imigrasinya Jerman. Nah, pada saat masuk ke Jerman ini ada nggak kewajiban regulasi yang mengatur tentang wajib lapor, misalkan pelajar atau tugas imigrasinya memberikan misalkan setahun sekali adakah harus wajib lapor, ada nggak? Sebenarnya dia ngasih 4,5 tahun tetap 4,5 tahun gitu. Iya Pak, sebenarnya kewajiban lapor ini akan bersamaan sama perpanjang visa. Oh jadi dari kalau dikasih 4,5 tahun ya 4,5 tahun. Iya. Jadi kalau teman-teman saya yang di kota-kota lain mereka akhirnya setiap tahun harus lapor. Jadi berlakunya itu variatif juga ya. Variatif itu enggak ada yang 4,5 tahun juga, mungkin ada yang 2 tahun, mungkin ada juga yang 1 tahun. Benar sekali Pak. Variatif ya. Variatif. Dia ngelihatnya pada saat kamu dapat kampus ini, ngelihatnya dari kalau udah dapat kampus, ngelihatnya dari biasa standar orang kuliah atau rutinitas setahun perpanjang enggak?
Jadi Pak itu tuh sebenarnya tergantung sama daerahnya Pak. Oh masing-masing. Tergantung sama. Lebih memudahkan di Jerman. Lebih memudahkan Berlin. di Berlin, iya. Oke. Kalau daerah lain bisa jadi per tahun kali ya? Iya itu, ada juga ya? Itu yang tadi yang maksud saya itu. Ada juga jadi yang per tahun ya? Iya teman-teman saya yang di daerah-daerah lain tuh mereka bisa setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali harus perpanjang terus karena regulasi seperti itu di kantor imigrasi setempatnya. Beda-beda. Beda-beda Pak. Oke Ken, ini pembuka kita aja. Iya. Ternyata saya sendiri pun baru mengetahui sedikit tentang tentang kebijakan. Enggak, saya juga selama di sini udah beberapa kali ke kantor imigrasi, memang mereka berbeda-beda kebijakannya. Setiap kota punya kebijakan masing-masing. Beda dengan di Indonesia. Indonesia itu terpusat. Kebijakan pusat akan berlaku semua ke daerah. Nah, apalagi terkait dengan izin untuk studi ya. Untuk studi tadi Berlin ternyata lebih mudah ya. Bukan kita promosi kata Berlin, bukan. Tapi dari cerita Ken akan lebih mudah. Jadi sekian dulu. Kita nanti nyambung lagi di part kedua. Kalau ada pertanyaan bisa komen dulu. Yes. Kita kumpulin pertanyaannya baru nanti kita sampai makin. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dudi. Kopi tapi kopinya kosong. Kopinya kosong tapi karena kita ngobrol online perihal imigrasi. Imigrasi ini tidak hanya bicara tidak hanya bicara orang paspor ya, tapi hal-hal lain juga kita bahas. Oke, makasih Ken ya. Makasih banyak juga Pak Dudi.